Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Prasetyo. Saya dari kelas MI1C, Prodi D3 Manajemen Informatika, S3 UPL 5 di Kota Kediri, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pemadam api ringan atau yang disebut dengan APAR, yaitu saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis APAR dan jenis APAR yang cocok yang digunakan untuk pemadaman dalam bidang elektronik. Yang pertama, pengertian APAR. APAR atau alat pemadam api ringan atau yang disebut fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadaman api ringan pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan-bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis APAR. Yang pertama ada alat pemadam api dengan jenis air. APAR jenis ini adalah jenis yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. APAR jenis ini merupakan jenis APAR yang paling cocok dan ekonomis untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan. Jadi pada APAR jenis pertama ini sangat-sangat tidak cocok untuk memadamkan api dalam bidang elektronik, karena bidang elektronik itu mengandung instalasi listrik yang mengakibatkan kalau terkena air akan terjadi konsleting. Yang kedua ada alat pemadam api yang berjenis busa atau foam. APAR jenis busa ini adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa AFFF atau yang disebut aqueous film forming foam yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. APAR jenis ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemadaman dalam bidang elektronik, untuk busa atau foam atau jenis APAR yang nomor 2 ini kurang cocok karena busa atau foam juga mengandung air. Kemungkinan kecil ataupun besar bisa terjadi konsleting jika terkena barang-barang elektronik yang mempunyai tegangan listrik. Selanjutnya ada alat pemadaman api dengan jenis serbuk kimia atau dry chemical powder. Apa jenis dry chemical powder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan api karena diambil semua kelas kebakaran seperti kelas A, B, dan C. Apa jenis dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. APAR dry chemical powder umumnya digunakan pada mobil. Jadi untuk yang jenis APAR yang ketiga ini adalah jenis APAR dengan serbuk kimia, juga dapat bisa memadamkan api dalam bidang elektronik. Akan tetapi sangat tidak disarankan karena setelah menggunakan APAR jenis ini akan mengotori daerah kebakaran karena APAR ini mengandung serbuk kimia. Tidak disarankan juga karena serbuk kimia bisa membuat perangkat-perangkat yang atau di sekitar elektronik
juga bisa terganggu jalan kerjanya. Selanjutnya ada alat pemadam api dengan bahan karbon dioksida atau karbon dioksida CO2. Apar jenis karbon dioksida adalah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Apar karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B, bahan cair yang mudah terbakar, dan kelas C, instalasi listrik yang bertegangan. Jadi apar jenis karbon dioksida ini adalah apar yang paling cocok untuk mengatasi kebakaran dalam bidang elektronik, karena apar jenis 4 ini menggunakan bahan karbon dioksida. Karena karbon dioksida sangat tidak berpengaruh tinggi terhadap bahan-bahan elektronik, jadi sangat cocok untuk digunakan untuk kebakaran api dengan instalasi listrik yang bertegangan. Begitu juga dengan bahan elektronik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.